yang lagunya menjadi viral di media sosial karena dinyanyikan kembali oleh Bunda Korla ya. Tapi ternyata duo anggrek ini sempat gonta-ganti sebenarnya ya personilnya. Oh gitu. Kalian juga sebenarnya awalnya bukan dari duo anggrek ya? Dari duo-duo yang lain. Kalau aku dua unyu. Dulu yang Mas Buloh itu. Oh Mas Buloh. Ya gimana sih? Mas Buloh masalah buat lo. Mas Buloh. Emang masalah buat lo. Betul. Mas Buloh. Yang lagi cari jodoh. Benar. Itu. Kata-kata itu gini ya, ku hitung-hitung pacarku ada 5. Berbagai macam suku bangsa. Menikah kabeh we tambah. Iya, 5. Terus kenapa keluar dari duo unyu? Yang satunya sih udah Soalnya keluar. udah Dua unyu unyu, lagi. terus dua apa lagi? Aku udah dua racun dulu. Dua racun. Sama Tegina. Soalnya udah nggak unyu. Nanti Oke. aku mau bikin kalau makanan jadi aku makan jadi duo pisebelen. Ya sebelum. Terus ini kira-kira duo anggrek akan terus nggak? Harus dong. Amin. Amin. Jadi harus tetap harus solid ya. Udah mempersiapkan single baru nggak? Udah. Udah ya? Aku tahu sejarahnya. Kalau duo racun itu dulu kan sama Tegina. Sementara Deva sama Tegina berseteru jebret. Jadi udahan. Oh gitu. Ya. Jadi alasannya itu kamu keluar dari Kayak duo jadi racun. Ubi Sister. Cuma kan tetap di Naga Suara. Jadi kata bapak tuh, udah deh bikin duo lagi sayang katanya Parahayu. sama Iya para Moza lah. Berseteru kenapa tuh kalau boleh tahu? Oh, namanya kalau juga. perempuan Oh persaingan. persaingan Bukan. kecantikan dan kemolekan badan. Karena kan menyatukan dua kepala yang berbeda itu pasti ada susah gitu. Jadi suka ada clash-clash dikit lah. Jadi Jadi yang gimana caranya kalian ini bisa saling menerima satu dengan yang lain? Belajar jadinya karena kan aku pernah sama yang dulu Iya. gitu. Sekarang juga sama Putri, jadi apa yang harus dihindarin, apa untuk menjadi permasalahan, apa yang harus saling kayak pacaran sih jadinya ya kan, harus saling Chemistry. mengerti. Iya. Pacaran sayang. Iya sayang kayak pacaran. Enak kan Harus kayak saling pacaran. mengerti gitu maksudnya tuh. Tapi Menyatakan kenapa perasaan. akhirnya kan sebelum sama Putri, Deva kan sama Moza di duo anggrek kan. Kenapa Moza keluar? Karena menikah dan hamil gitu, menikah dan Oh hamil bukan jadinya- berseteru sama Moza bukan? Enggak. Kalau Emang Deva suka itu tuh. nggak berseteru sama Moza. Sama siapa? Karena bersahabat berdua. Ya itu berseterunya sama yang duo racun Ya dulu. Allah, tadi ya. Sama Tegina. Karena Tadi kan lu gue maksudnya- cantik, gue juga lebih cantik lo gitu-gitu kalau cewek. Kalau cewek kan gitu. Takbirullah. Iya, iya. Makanya aku tuh nggak pernah mau punya temen cewek. Kenapa? Ya iyalah, punya teman cewek aja di unfollow kemarin di Instagramnya. Nah, kalau Kak Dewi rivalnya itu. Rivalnya itu kalau Kak Bentar Dewi. dulu. Yang penting gue tetap baik sama Iya, orang iya, itu. bener, Mau bener. orang itu unfollow kek, mau orang itu merasa Bener. bermusuhan sama gue nggak ngurus. Hidup gue sekarang kerja cari duit, gue bahagiain orang. Bodoh amat. Orang urus ya benar. Mami Depet. Yang mau berteman sama gue, sok hayo. Iya, Nggak mau bener. berteman sama gue, nggak apa-apa. Betul. Selamat pagi kami ucapkan untuk Bunda Korla kan? bukan. Kalau itu mama gue, Bunda Korla aja seterkenal itu, yang nonton videonya banyak aja di Instagramnya follow gue. Iya. Gak perlu gue kasih uang Emang ratusan lu juta udah di-follow, follow Wi? gue. Lu di-follow? Di follow sama mama gue. Hei, yang lain ngasih duit, gue gak ngasih duit. Maaf gue yang follow gue sendiri. Oh, luar biasa ya. Yang lain aja Bunda Korla sebut namanya salah, si inilah si itu. Kalau sama gue Dewi Emang Persik. kalau minta di follow sama dia harus dibayar? Enggak, Enggak juga. orangnya enggak kayak gitu. Makanya itu salah satu alasan kenapa aku suka Dewi Persik. Kenapa? Angkuh. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang berikutnya. Buat duo anggrek kita doakan semoga kalian semakin Maaf, sukses sayang. dengan karya-karya terbarunya ya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini juga seorang selebriti yang kabarnya dia pernah menjadi korban KDRT dari pernikahan sebelumnya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Baby Z. Buat aku Baby Z ini penyanyi paling cantik nomor 3 di Indonesia. Nomor satu siapa? Dewi Persik, kedua Dewi Muria Agung, Nomor 3. baru Baby Z. Enggak, kirain Rian mau ngomong gini. Nomor 1 Dewi Persik, nomor 2 Inul Daratista kan ngomong begitu. Ya enggak apa-apa, Mbak Inul kan lebih tua dari gua. Oh. Ya kan memang harus beliaunya kan bagaimanapun Iya. kan. Jangan sebut lebih tua dong, gak enak dong, Wi. Emang lebih tua dan lebih cantik, lebih Iya dong. segalanya. Iya dong. Baby Z, Yes.
Kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Oh, kirain mau ngucapin selamat ulang tahun. Oh, setelah 15 tahun kita nanya schedule kamu, sayang. Baru Iya, benar-benar kita tuh nanya schedule Baby Z susah banget. Baby Zima udah gak perlu manggung, udah gak perlu jadi bintang tamu. Iya. Orang kaya. Amin, doain. Orang kaya dari Tanjung Priuk nih. sudah Ntar dulu. Memang Jam tangannya. dari tadi gua lagi nggak fokus sudah sama jam menemukan tangannya sudah emang menemukan kelewat loh. sesosok suami yang bisa mengayom. Belum ada, Widi. Mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Mata gue lihat langsung Karen. Bukan itu. Cincinnya Ya, iya benar. Kenapa kamu kalau melihat harta matanya begitu? Ya, aku baru ngelihat mata aku pada saat dibilang, Baby Zima udah kayak gini-gini. Iya. Devai begini mukanya. Lihat langsung loh. Kelihatan banget berarti kan usahanya segala macamnya sekarang dia bisa Tapi menghasilkan. Baby Z memang kaya raya, orang apartemennya juga mewah banget loh. Kok ini jadi ngomongin itu sih? Maaf, memang kami ngomonginnya duniawi kalau di sini. Jangan begitu dong. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, kabarnya Baby Z pernah menjadi korban KDRT tapi saat itu masih tetap mempertahankan hubungannya. Ada apa? Kita kasih lihat yang satu ini ya. Kamu tuh kayak makin muda, makin cantik. Ada yang diubah-ubah nggak sih? Ya mungkin sudah tidak ada beban lagi. Hei, Udah nggak lebih semua bahagia. artis, nggak semua bintang tamu kayak lu dirubah-rubah kok mukanya. kayak gue juga. Tapi memang Baby Z makin cantik. Ah, cantik Iya, aku loh. setuju. Amin, Baby alhamdulillahirabbil face, alamin. Baby Z Kebahagia gitu kayaknya. pernah menjadi korban KDRT, kemudian akhirnya kamu bercerai berpisah dari suami. Tapi sebelumnya kamu sudah menikah berapa kali sih? Aku menikah 2 kali. 2 kali. Yes. Menjadi korban KDRT di pernikahan yang keberapa? Kalau korban KDRT pernikahan yang pertama. Punya anak 2 kan aku. Terus kalau yang pernikahan kedua aku nggak ngalamin KDRT secara fisik. Tapi verbal. Oke. Nah itu berapa tahun ya, pas anakku 6 bulan melahirkan aku minta, akhirnya aku nggak kuat juga, akhirnya aku minta Oke. pisah. Pernikahan pertama itu berapa tahun? 5. 5 tahun. Kamu menjadi korban KDRT di pernikahan tahun keberapa? Dari mulai tahun kedua. Misalnya apa? Ya sebenarnya gini kali ya, dulu kan umurku masih muda banget, suami juga muda. Dulunya kan namanya kalau orang Berapa nikah kira-kira tuh itu sayang? umur 20 tahun. Aku kan nikah 20 kan. Terus mungkin karena dulunya dia sendiri, nggak pernah banyak mikirin beban-beban. Iya, Jadi iya. ketika nikah, terus harus punya penghasilan dan untuk maintain anak-anak. Sehingga kalau ada kesalahan dikit atau dia lagi pusing, kita ajak ada suatu hal misalnya maaf, mau beli susu dong misalnya gitu. Terus dia kalau lagi ada masalah itu langsung marah dan akhirnya pukul. Akhirnya dari dengan- cekcok mulu terus Iya. ada main tangan. Iya kayak gitu sih. Sampai pukul juga. Pukul. Jadi kalau misalnya gini, dia lagi ada masalah kerjaan, terus aku tegur dikit, misalnya kenapa sih kok nggak pernah ngecek kebutuhan kita nih, butuh susu apa segala macam. Terus dia masuk ke kantornya, kantor itu kan di pavilion, maksudnya satu rumah gitu di ruangan yang berbeda, kunci pintu gitu, 2 hari nggak keluar. Karena kan aku jujur ya, aku kan punya anak, harus beli susu, beli pamper, 2 hari nggak makan. keluar itu ngapain Ya dia ya? main dengan komputer, gamenya segala macam. Terus aku kedor kan, misalnya aku gedor gitu. Saking udah Kesel emosi ya? gitu, aku telepon nggak diangkat, gini anak-anak butuh susu loh gitu. Tiba-tiba dia aku gebrak itu, mungkin dia marah, langsung aku tuh dipukul gitu. Sebenarnya poin-poin kayak fisik gitu juga sih. dong ya. Itu justru Kamu fisik. kok Ini bisa sobek bertahan 5 gitu loh, jahitan sayang? juga sih. Oh, sobek 5 jahitan di mata. Ini di lipis ini. Oh, itu bekasnya ya. Selain bagian Itu puncaknya tadi. mata, apalagi kamu secara kekerasan secara fisik? Ya pasti kalau udah kalau situ kan batin juga ya, sama pernah diguyur di kamar mandi, Berarti diseret gitu, Ya pokoknya sampai seperti itu. Kalau Di- fisik pukul. mungkin bisa diobatin. Yang nggak bisa diobatin tuh yang di batin. dalam. Itu nggak bisa. Iya, Itu nggak bisa. Tapi di saat itu kamu tidak melaporkan atau kasih tahu keluarga. Ya pertama gini, Mungkin dulu nggak ada Ini kan pasal Iya. karena KDRT. maaf Iya, ya, aku iya. kan dari dulu kecil tinggal sama Baru nenek dan sekarang. kehidupanku tuh sederhana banget sebelum Iya. jadi artis kan ya. Terus aku sejak nikah sama dia nggak boleh kerja, aku nggak berpenghasilan, Jadi jadi aku ngenaonan nggak punya penghasilan lah. Jadi aku dulu berpikir kalau aku pisah, aduh anak-anak aku gimana gitu Oke. loh. Iya, iya, Aku iya. nanti kerja apa gitu. Jadi itu yang bertahan dan maaf ya mertuaku kan artis juga. Ini tuh mantan mantunya Mati. Poati. Iya, jadi aku tuh sayang banget sama mertuaku kan. Jadi Nggak ada bekas mertua kadang lah aku ya. pikirin tuh apa ya, nama baiknya mama, nama Iya. baik keluarga aku. Jadi aku tuh lebih kepada udahlah aku sabarin, siapa tahu Tuhan merubah dia gitu. Saat itu ketika kamu jadi korban KDRT, kamu suka curhat nggak sama Poati? Aku nggak pernah cerita. Tapi Poati tahu nggak? Mungkin kedenger
suara-suara misalnya ribut gitu, tapi kalau untuk pukul aku nggak pernah bilang gitu. Tapi dia pernah ngasih wejangan atau ngomongin apa ke kamu? Mama tuh kan jarang di rumah ya dulu, maksudnya tuh kalau syuting tuh berangkat pagi, pulang malam stripping gitu. Tapi kalau dengar tuh misalnya cuma ada apa ribut gitu, nggak apa-apa mah biasa. Udah lah Neng, ngalah aja, jangan diladenin kalau lagi marah gitu. Aku nggak pernah bilang dipukul. Pas puncaknya terakhir ya ngomong, karena aku udah nggak merasa nggak kuat lagi gitu. Ketika kamu ngomong, Fuati bilang apa? Bahwa kamu jadi korban Masih KDRT? awalnya aku bilang aku mau pisah, kata mama please lihat mama gitu, jangan mikirin AA atau siapapun, lihat mama aja gitu. Tapi pas lama-lamaan akhirnya dia juga nggak, kasihan kali kan lihat aku. Akhirnya pas aku pinta Kamu pisah. ketika itu setelah dipukul ada merasaan cinta sayang? Hah? Ada perasaan cinta masih sama suami? Ya, cinta lah ya. Cinta lah, cinta. Maksudnya kalau habis pukul Kan sedih biasanya nangis. kalau perempuan itu kalau habis mengalami kekerasan dalam rumah tangga mungkin udah ilfil Ilfil. ya gitu. Mungkin gini, kalau kan aku bilang tadi kalau dipukul Iya. atau apa luka kan bisa diobatin. Ah. Mungkin yang bikin perempuan jadi ilfil itu kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati gitu, Iya. maksudnya even lu selingkuh atau apapun lah gitu. Tapi berapa lama pernikahan saat itu? 5 5 tahun ya? Oh, tahun lumayan aku ya. ngalamin banyak ya. Oke. Gitu sih. Akhirnya memutuskan untuk bercerai. Poati Bercerai. akhirnya mengizinkan. Iya nggak apa-apa kalau misalnya memang itu keputusan terbaik, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Nah, awal-awalnya pasti ada perdebatan karena biar gimana pun kan orang tua tetap membela Pengennya anaknya anaknya. gitu. Iya, dan nggak cucu-cucu masih kecil. Tapi akhirnya aku juga nggak tahan juga. Akhirnya aku pulang ke rumah orang tua. Kakakku ngelihat di sini ada lebam. Ditanya, aku akhirnya jujur. Telepon lah sama kakakku. Ini kenapa pipinya? Saya nggak pernah ngatur begitu. Terus ya saya pukul karena susah dibilangin gitu misalnya. Gini ya, kalau kamu sebagai suami nggak bisa ngebilangin secara baik-baik, kamu bilang aja sama kakaknya. Biar saya nggak tahu, jangan main Main pukul pukul gitu. lah. Udah akhirnya saya mau pulangin aja. Oh ya udah kalau gitu pulangin aja. Waktu itu ada pembelaan nggak dari BBC? Maksudnya waktu di saat berantem, dipukul, ada kekerasan, kamu apa Ya, aku tindakan teriak, kamu? Hah? aku nggak bisa mukul balik. Aku cuma bilang sakit gitu. Udah gitu. Kamu nggak ngelawan gitu Nggak sayang? ngelawan Enggak. sama sekali. Aku nggak Kenapa bisa. kamu nggak ngelawan sih? Telepon Dewi Persik seharusnya satu. Enggak, aku nggak. Kalau Cuma gue aku, digituin, oh, cuman aku teriak-teriak Kalau Dewi aja. gimana? Kalau gua Dewi? pernah digituin. Oh. Ya gua naik meja, lu bisa, gua bisa. Hal pertama yang akan dilakukan Dewi Persik, tahu nggak apa? Dia tonjok gua, ya gua tonjok balik. Setelah itu tahu nggak apa yang pasti akan diperbuat Dewi Persik? Apa? Live Instagram dong. Enggak. Kalau dulu baby kenapa nggak ngelawan? Aku bilang tadi kalau TDP kan mungkin udah punya power. Dia kan sebagai artis ya, Enggak, sayang, punya kamu juga. penghasilan. Kalau aku dulu yang anak kampung yang Oke. nggak bisa apa-apa. Oke, ada Enggak ketakutan. sayang, enggak, salah. Aku usia 19 tahun aku menikah. Dan aku masih muda banget Ya. dan aku belum tahu Jakarta itu seperti apa. Jadi aku masih nggak tahu dunia yang seperti apa dan gimana di kota Jakarta yang besar ini ya. main dulu ya. Dan aku bener-bener sendiri ketika itu. oke. Tapi mungkin karena harga diriku dicolek, akhirnya kayak singa jadinya gitu. Ya mungkin butuh waktu, setiap orang kan waktunya berbeda-beda ya. Iya. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini, ternyata Baby Z juga pernah menjadi korban perselingkuhan dari sang suami. Wow. Kisah Dewi yang cerai 2 kali jadi korban KDRT hingga lihat suaminya selingkuh. Nah itu, selingkuhnya itu yang di hati Ya. pasti. Nah, itu suami yang kedua. Suami yang kedua. Oh, beda lagi. Yang pertama nggak selingkuh. Ada sedikit waktu pas ribut, cuman belum gimana namanya orang lagi ribut kan mungkin curhat-curhatan apa, tapi sedikit. Tapi kalau kamu yang- tuh cantik sekali ya, kenapa harus diselingkuhi ya? Gini, kalau yang kedua itu kan dia verbal. Jadi verbalnya tuh bukan ngatain kasar, Tapi tapi lebih ke pelecehan. misalnya, Kayak gimana? kalau bisa Aku nggak bisa disebutkan, ngomong oke kalau nggak karena bisa kan apa? It's okay, terlalu kasar, kasar ya? ya. Maksudnya itu tidak pantas lah diomonginnya. Terus lama-lama aku capek kan namanya perempuan. Sebenarnya aku tahu mereka tuh terlalu cinta. Kadang terlalu cinta akhirnya tidak bisa, akhirnya melampiaskannya. Karena mantan suamiku dulu pengacara. Dia setiap kali nanganin kedua kasus ya, yang kedua kasus misalnya ada perceraian, ada istri yang selingkuh atau maaf ya, memelihara berondong atau gimana. Kamu tuh jangan kayak itu ya, klien saya itu gini. Akhirnya tuh jadi melecehkan. Ujung-ujungnya tuh ngomongin hal yang tidak pantas gitu. Akhirnya aku lama-lama nggak tahan, minta pisah. Saat proses itu kan lagi goyang kan, dia ada main sama orang dan dibawa ke rumah, dan aku lagi pergi, pas pulang mergokin dia ada di rumah kita. Gitu. Oh, wow, Dan dibawa di ke kamar, rumah. iya. Alasan dia apa ketika kamu mergokin dia dengan perempuan lain di rumah Kan dia kalian bilang, sendiri? Dia bilang kan kamu udah mau minta cerai sama aku, dan aku orang publik tokoh publik kan di Jawa Tengah kan. Ya. Aku malu lah kalau aku harus bawa-bawa
cewek ke hotel atau apa. Jadi ya kenapa mesti di kamar aku gitu. Jadi Aduh, sebenarnya Kamu ketika itu sayang, kamu nangis pas Pak Di itu. ya aku nangis, Bisa. aku udah rela dipisah sama dia, cuman kan jangan juga dibawa ke rumah dan Terang-terangan kamar. banget Akan gitu. menginjak-injak ya. Kayak seolah aku sengaja kayak mau diusir aja gitu loh. Iya, iya, Ya aku dari situ aku nggak biar tahan lagi, aku bawa anak-anak pergi. Iyalah. Tapi sekarang kan Allah sudah mengangkat derajat kamu Amin ya lebih Rabbal tinggi Alamin. lagi. Luar biasa loh. Tapi dari pernikahan pertama dan pernikahan kedua itu ada anak membuahkan. Ada anak. Yang pertama 2 yang cewek-cewek anakku, Kayla 17 tahun, yang kedua Kainaya 16 tahun, yang kecil 11 tahun dan pisah sama papanya dari umur 6 bulan bayi. Oke, Oh. kalau yang 2 anak pertama dengan usia sekarang sudah remaja beranjak dewasa bahkan ya, masih suka Ya. nanyain bapaknya nggak sih atau ketemu sama bapaknya? Anak-anak itu dari umur 3 tahun, 2 tahun udah ikut aku. Dan papanya kan jarang banget nyari gitu. Jadi mereka tuh udah biasa nggak ada sosok ayah gitu. bapak. Jadi nggak pernah nanyain juga. Menafkahi? Enggak. Hubungan komunikasinya baik nggak sama mantan Ya, suami? ya sekarang udah mungkin udah bertahun-tahun ya baik gitu. Cuman kan mereka udah pada punya keluarga. Sehingga kadang Masih ingat nggak sama anak-anak tapi? inget, tapi bukan inget memberikan nafkah ya, cuman inget saya lo apa kabar gitu-gitu kan. Cuman yang paling dulu awal-awal kan dia udah langsung pada nikah lagi tuh. Istri-istrinya yang kadang kalau aku hubungin, karena kan aku udah anak ya, Iya. wajar dong aku hubungin mantan suami, ini anak-anak perlu ini misalnya gitu, tolong dibantu. Ya itu berantem tuh, yang istrinya Dengan tuh istri ngeberantemin aku, ngapain ya. Jadi itu yang bikin aku repot ya. akhirnya aku males lah. Oke, tapi kalau masalah nafkah itu kan kewajiban dari orang tua ya, dari iya, kamu ayahnya punya anak. anak-anak. Kamu nggak fight memperjuangkan untuk masalah nafkah? Iya. Waktu pas yang kedua, karena kan aku kehidupanku yang kedua itu kan ekonominya bagus ya. Tante suami kedua tuh maaf lah orang lumayan ada. Tapi ketika pisah, dia tuh aku minta uang kan untuk pulang ke Jakarta nyari kontrakan setelah rumah itu dikotori sama mereka gitu. Gini kalau kamu minta uang aku kasih, tapi anakmu yang kecil tinggal. Aku bilang, oh kalau dapat uang itu hak aku dan anak-anak. Tapi kalau kamu barter, kamu gambling sama anakku, kamu ambil uang aku pergi. Jadi aku pergi bawa anak-anak, cuman bawa anak yang kecil SD kelas 1 sama ETK sama bayi 6 bulan dan aku nggak bawa apa-apa. Oke. Kita mau kasih lihat yang satu ini, naik turunnya kehidupan seorang Baby Z yang dimana setelah bercerai juga sempat mengalami kesulitan. Kesulitannya apa kita kasih lihat dan kamu tolong klarifikasi ya. Diselingkuhi dan jadi korban KDRT, Baby Z bertahan merawat anak hingga kesulitan ekonomi. Hal tersulit dalam masalah ekonomi bagi kamu dan anak-anak sampai pernah melakukan apa? Aku tuh yang pertama dulu ya kan 2 tuh. Aku sama anakku aku cuma punya uang 1 juta rupiah dikasih pas cerai. Dan aku nggak 1 berani juta? 1 juta ya aku nggak bisa pulang ke rumah orang tua kan aku tinggal sama nenek kakek udah tua takutnya kan jantung. Aku kos sama anakku di Warakas 4x4 kamar mandi di luar kipas angin sama kasur Palembang. Jadi 1 juta itu aku pergunakan untuk beli susu anak aku dan tidur di bawah dengan anak-anak. Itu sih yang paling aku rasa. Terus anak-anak itu Itu sulit. gimana ke kamu sayang? Anak-anak tuh tetap baik, cuman pas waktu lagi tidur, misalnya lagi tidur sama siang gitu kan pakai kipas angin. Yang kecil yang nomor gede ngomong gini, ibu kapan sih kita pakai AC lagi? Jujur aku langsung ngomong gini, kakak dede apa kakak ikut ayah aja sama Mimi tuh neneknya kan. Ibu nanti kalau ibu udah punya uang, ibu akan ambil kalian lagi. Terus anak-anak tuh langsung meluk, enggak ibu pakai kipas angin juga dingin kok gitu. Jadi aku kalau inget itu Sedih ya. pasti sedih gitu. Yang 2 tuh ngerasain banget, aku tuh pindah kontrakan ke sini ke situ. Aku nyari uang, naik motor, anakku sakit, aku ikat pakai kain jari gitu loh. Mereka sakit, aku bawa motor sendiri ke rumah sakit. Di UGD aku tinggal, aku jual anting dulu. Aku nggak pernah pinjam uang sama temen karena aku pikir aku nggak mau ya. Jadi apa yang aku bisa, aku udah mulai ngeling lagi nyanyi panggung 1 juta rupiah aku ambil karena belum Baby Z ya, masih sebagai sehari. Sampai seperti itu akhirnya aku punya uang, aku kumpulin pindah ke kosan yang ada AC. Kalau itu kan pakai kipas angin itu lebih layak. 1 tahun kemudian aku udah ngumpulin uang, aku kontrak rumah yang setahun 10 juta. Jadi yang 2 itu sangat merasakan apa ya, aku udah terjatuh. Tapi aku ikhlas gitu, karena kan itu tanggung jawab suamiku ya. Tapi anak-anak ketika aku bilang mau sekolah, aku coba hubungin minta uang buat pendaftaran aja gitu. Aku nggak dikasih ya udah, tapi alhamdulillah rezeki itu ada aja gitu Karena buat bagaimanapun anak. juga masa lalu kamu yang membuahkan hasil sangat luar biasa hari ini ya. Dan aku tuh dulu ya kerja dari pagi dan aku naik angkot, anakku aku titipin sama kakakku, aku sampai malam karena setiap 1 hari tuh aku harus ngambil 2 atau 3 job, sehingga sehari tuh aku bisa dapat 3 juta. Aku dapat lagi tuh pernah punya uang 500 ribunya. Aku
kakak aku datang yang nomor 2 mau pakai uangnya karena dia itu tinggal 200.000 buat susu doang. Tiba-tiba ditelepon dapat kerjaannya mesti 1 juta. Alhamdulillah kayak gitu ya. Kalau dengan kondisi kamu yang seperti itu, apakah orang tua tahu? Gitu. Kakak aku kan tinggal anak priuk banget ya. Aku tinggal dari kecil sama nenek sama kakek yang kehidupan ekonominya tuh sulit sekali. Jadi aku tuh nggak pernah mau ngadu tentang kesedihan aku Kak, karena tapi kalau ketika aku punya uang, aku seneng. Aku nggak mau mereka itu Ikut susah. gitu. Betul, Kasihan setuju, gitu. Kasihan banget lah gitu. Jangan memberikan Biar beban kita ke orang aja tua yang gitu. Iya, susah biar kita bantu aja lah. orang tua Yang jangan, karena penting memang keluarga mereka susah jangan. orang susah Betul, juga sah. gitu. Sekarang kamu ngeliat diri kamu sekarang seperti apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim banyak. Setelah cerai dari yang kedua, aku nekat mau ini nih barang apa lamar ke Naga Suara. Karena aku nyanyi Satu gitu kan. manajemen Dulu 2012. Iya. Udah akhirnya aku dapat kesempatan nyanyi kan lagi tuh Gotik lagi baru naik juga. Aku sering ditempel-tempel sama dia gitu kan. Ya kan dulu sistemnya betul, gitu. ya. Alhamdulillah di Trans TV aku diangkat yaitu YKS Keep Smile. Dari situ orang banyak banget kenal aku. Terima kasih Trans TV. Baby Z, Ya, aku seneng banget. Gitu. siapa nama kedua anak kamu yang paling gede? Kaila Putri Atmaja. Kaila dan Putri. Kalau yang ketiga siapa Kalau namanya? kedua Kanaya Tiara Atmaja. Yang ketiga Fatan Kanzazani. Berarti 2 cewek, 1 cowok. Kamu mau bilang apa buat anak-anak kamu yang jadi saksi perjuangan kamu tinggal di kos-kosan 4x4 hanya dengan menggunakan AC, kamar mandi di luar, kamu harus menjual anting, menggendong mereka, Pasti membawa mereka mereka naik lagi motor. nonton ya. Apa yang ingin kamu sampaikan Aku untuk jadi nangis. buah hati kamu? Buat anak-anak, makasih doa dan support buat ibu. Kalian tidak pernah ninggalin ibu dalam keadaan apapun, atau maaf ya, dulu hidupnya sama ayahnya kan enak ya. Mereka nggak sedikit pun berpikir untuk pergi dari aku, tinggalin aku gitu. Pesannya tetap jadi anak yang soleha, anak yang soleh, bakti sama orang tua, agama, dan juga harus hormat sama orang yang lebih tua dan belajar yang rajin. Dan aku pernah bilang sama anak-anakku, nak, ibu nggak minta kalian tuh jadi anak pintar, tapi aku pengen kalian jadi anak baik. Kalau berat untuk ibu, lakukan itu untuk Tuhan kamu. Gitu. Itu aja yang aku inginkan, anak-anak jadi anak baik. Gitu. Baby Z, singkat, dengan kesuksesan kamu sekarang, apa yang kamu dapatkan? Melebihi dari ekspektasi kamu zaman dulu. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk kedua mantan suami kamu? Untuk mantan suami aku sama sekali sekarang udah berdamai dengan masa lalu aku. Aku udah membuka komunikasi baik, bahkan demi Allah aku sering bantuin mereka dan mereka dalam kesulitan keuangan. Terus aku pesannya tetap kalaupun nggak bisa bantu kami, tolong perhatikan anak-anak, karena anak-anak tuh ada kekurangannya satu, mereka tidak pernah merasakan pelukan seorang ayah. Kan udah yang 2 gadis, jadi harus bantu perhatikan, karena masa remaja itu kan masa berat buat kita menjaga anak-anakku ya gitu. Tolong bantu aku Udah gede lagi ya. untuk ngejagain mereka gitu kan. Aku kan tulang punggung, aku harus kerja sana sini. Betul. Jadi aku mohon sering perhatiin dan Saling bantu iya, aku lah, cuma bantu mohon itu aja perhatian. gitu. Kalau Kasihan. tidak ada bantuan dalam ekonomi, setidaknya bisa berkomunikasi. Kita akan Iya. kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Gege.